Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fajar Maheda dengan NIM S1S12433. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait deploying lesson 5, yaitu deploying smart contracts on private Ethereum network. Baik, langsung saja. Pertama itu kita masuk di introduction. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh untuk materinya, kita lihat dulu objektif yang akan kita capai setelah lesson 5 ini selesai. Di sini yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana cara membangun dan melakukan setup jaringan privat Ethereum blockchain kita sendiri. Yang kedua, kita akan mulai menulis kode pemrograman menggunakan bahasa Solidity. Yang ketiga, kita akan mengembangkan sekaligus menyebarkan atau kita lakukan deploy smart contract tersebut ke dalam jaringan Ethereum network. Yang keempat, kita akan mempraktikannya langsung dengan membangun sebuah aplikasi transfer seperti berbasis Ethereum. Dan yang terakhir, kita juga akan membuat aplikasi marketplace di atas jaringan Ethereum. Ini yang diharapkan dari kita mempelajari lesson 5. Nah, lanjut. Langkah pertama dalam membangun private blockchain adalah dengan menentukan development environment kita. Kita bisa melakukan setup secara lokal menggunakan perangkat Mac maupun Windows. Selain itu, kita akan menggunakan Truffle Suite sebagai framework utama untuk menyusun, menguji, dan mendisposisikan smart contract kita dengan lebih efisien di lingkungan lokal. Nah, jika kita membutuhkan skalabilitas yang lebih tinggi atau akses jaringan yang lebih luas, kita bisa beralih ke solusi cloud. Platform besar seperti AWS atau Amazon Web Service dan Microsoft Azure menyediakan infrastruktur yang matang untuk menjalankan node blockchain secara privat, memungkinkan kita mengelola jaringan tanpa harus pusing memikirkan pemeliharaan perangkat keras fisik. Nah, setelah menentukan infrastrukturnya, berikut adalah alur kerja konkret yang akan kita lalui dalam membangun private blockchain berbasis Ethereum. Yang pertama itu, kita menginstal komponen dasar yaitu Go Ethereum atau GET dan Puppet sebagai alat bantu manajemen jaringan. Kedua, kita mengonfigurasi Genesis block yang merupakan blok nomor 0 atau fondasi aturan utama dari blockchain kita. Yang ketiga, kita melakukan instalasi private node agar jaringan lokal kita mulai terbentuk. Nah, yang keempat, kita membuat akun-akun baru yang nantinya berfungsi sebagai sebagai dompet digital di dalam jaringan. Yang kelima, ini kita sudah bisa mulai melakukan uji coba eksekusi transaksi secara internal. Dan yang terakhir, kita akan menjalankan proses mining Ether secara privat guna memfasilitasi transaksi tersebut dan menghasilkan gas gratis untuk operasional jaringan kita. Nah, ini adalah contoh file genesis.json yang merupakan file konfigurasi awal untuk menentukan karakteristik dan aturan dasar dari jaringan private Ethereum blockchain yang akan dibuat. Nah, pertama itu ada config. Nah, ini tuh blok yang mendefinisikan pengaturan inti dan aturan protokol dari jaringan blockchain kita. Nah, kemudian ini adalah ID unik untuk mengidentifikasi jaringan blockchain kita. Jadi angka 123 memastikan bahwa jaringan privat kita itu tidak akan bentrok dengan jaringan lain, seperti Ethereum mainnet yang menggunakan ID 1 atau Sepolia testnet. Nah, kemudian di sini ada homestate block 0. Ini menandakan bahwa aturan dari upgrade Ethereum versi homestate sudah langsung aktif sejak blok pertama. Nah, lalu
selanjutnya ini itu AIP atau Ethereum Improvement Proposals merupakan standarisasi fitur baru di Ethereum dengan mengaturnya ke nilai 0, fitur keamanan seperti perlindungan terhadap replay attacks dan optimasi biaya sudah langsung diterapkan dari awal blok. Nah, kemudian ada aturan blok nonce, timestamp, dan parent hash. Nah, yang pertama ini adalah sebuah nilai acak yang dikombinasikan dengan data lain untuk membuktikan bahwa pengerjaan kriptografi awal pada blok Genesis ini valid. Timestamp menandakan waktu pembuatan blok pertama ini, nilai 0 kali 0, itu berarti waktunya itu diatur ke awal waktu Unix, itu 1 Januari 1970. Kemudian parent hash, karena Genesis blok adalah blok nomor 0 dan tidak memiliki blok pendahulu, maka hash dari blok orang tuanya atau blok parent diisi dengan deretan angka 0 sepanjang 64 karakter heksadesimal. Lalu ada lagi di sini pengaturan batas dan kesulitan. Jadi di sini ada gas limit yang diubah ke angka desimal 0x4C4B40 adalah 5 juta. Ini menentukan batas maksimal akumulasi biaya gas untuk seluruh transaksi dalam satu blok. Di jaringan privat, nilai ini sengaja dibuat cukup besar agar kita bisa mengeksekusi smart contract yang kompleks tanpa khawatir kehabisan gas. Kemudian di bawahnya lagi ada divisibility. Jika diubah ke angka desimal, maka nilainya adalah 1024. Ini menentukan tingkat kesulitan komputasi matematika yang harus dipecahkan oleh miner untuk membuat blok baru. Angka 1024 tergolong sangat rendah. Ini sengaja diatur agar komputer biasa bisa melakukan mining blok baru dengan sangat cepat tanpa memakai banyak daya CPU atau GPU. Dan yang terakhir adalah akun dan alokasi. Di sini ada Coinbase, alamat dompet yang akan menerima hadiah pertama kali ketika blok Genesis ini berhasil dianalisis. Lalu ada alloc, bagian ini digunakan jika kita ingin melakukan pre-funded atau mengisi saldo Ether ke akun tertentu secara instan saat jaringan pertama kali dinyalakan. Karena di gambar tersebut isinya kosong, di sini itu kita lihat kosong, maka tidak ada akun yang diberi modal Ether sejak awal. Semua akun harus mendapatkan Ether secara mandiri lewat proses mining nanti. Nah, setelah infrastruktur siap, mari kita pahami life cycle dari sebuah smart contract sebelum sampai ke tangan pengguna. Proses ini terdiri dari pertama itu solidity code, tahap awal di mana kita menulis logika bisnis atau aturan sistem menggunakan bahasa pemrograman Solidity. Yang kedua, compile, kode yang sudah ditulis kemudian dikompilasi untuk menghasilkan dua output penting, yaitu ABI sebagai jembatan interaksi dan bytecode atau kode mesin yang dipahami oleh Ethereum Virtual. Selanjutnya adalah deploy. Bytecode tersebut diunggah ke jaringan blockchain privat kita. Setelah sukses, kontrak akan menetap di sana dan mendapatkan sebuah alamat unik. Nah, kemudian terakhir adalah pengguna atau aplikasi eksternal sudah bisa berinteraksi dengan smart contract tersebut dengan cara memanggil fungsi-fungsi yang tersedia atau membaca log kejadian yang dipicu oleh kontrak tersebut. Nah, ini adalah siklus teknis bagaimana smart contract dikembangkan hingga bisa berinteraksi dengan node blockchain kita. Nah, alurnya itu dibagi menjadi dua sisi utama. Nah, sisi kiri yang pertama ini sebelah sini adalah kita mulai dengan membuat smart contract menggunakan Solidity untuk menghasilkan fight.sol. File ini dikompilasi menggunakan Solidity compiler untuk menghasilkan bytecode melalui pustaka seperti web3.js,
bytecode tersebut dikirim untuk dideploy ke dalam private Ethereum blockchain node. Setelah berhasil, jaringan akan mengembalikan alamat kontrak dan ABI-nya. Nah, kemudian di sini selanjutnya itu setelah alamat dan ABI kontrak disimpan, aplikasi kita akan menginstansiasi objek kontrak tersebut. Ketika pengguna ingin menyimpan data atau mengubah status, aplikasi akan memanggil metode kontrak, meminta pengguna mendatangani transaksi dan mengirimkan sedikit Ether sebagai biaya gas agar operasi tersebut berhasil dieksekusi oleh node blockchain. Nah, sekarang kita pahami kita masuk ke bahasa pemrograman utama yang digunakan, yaitu Solidity. Ada beberapa karakteristik penting dari Solidity ini. Yang pertama itu, Solidity adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk menulis smart contract di ekosistem Ethereum. Kedua, bahasa ini bersifat objek-oriented tingkat tinggi dengan sintaksis yang sangat mirip dan familiar bagi kita yang biasa menggunakan JavaScript. Ketiga, Solidity dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan dan dieksekusi di atas Ethereum Virtual Machine. Dan yang terakhir, Solidity bersifat statically type, yang berarti tipe variabel akan diperiksa dan diverifikasi secara ketat pada saat proses kompilasi untuk meminimalkan error saat program dijalankan. Nah, kemudian kita perlu pahami perbedaan mendasar antara dua lokasi penyimpanan data, yaitu memory yang berfungsi untuk menyimpan nilai atau variabel secara sementara, itu di sini akan langsung dihapus setelah panggilan fungsi eksternal selesai dieksekusi. Karena sifatnya yang volatil, biaya gas untuk menggunakan memori jauh lebih murah. Dan yang kedua adalah storage, merupakan tempat di mana semua state variables dari smart contract menetap. Data di dalam storage bersifat persisten atau permanen yang ditulis langsung ke dalam blockchain karena data ini disimpan selamanya di dalam jaringan. Biaya gas untuk eksekusinya jauh lebih mahal. Nah, kita masuk ke struktur data di Solidity. Di Solidity, pragma import. Nah, di sini ada kode di dalam kontrak value types yang mendemonstrasikan berbagai macam tipe data dasar yang didukung oleh Solidity. Yang pertama itu ada unit X, adalah tipe data untuk angka, bulat, positif. Tipe data ini paling sering digunakan untuk menyimpan nilai mata uang, jumlah kuantitas, dan Unix timestamp. Secara default, UIN berukuran 256 bit. Itulah kenapa di sini ditulis UIN 256. Nah, lalu ada UIN Contents Version ID. Yang ini dia itu menyimpan bilangan bulat dan format heksadesimal. Penggunaan konstan di sini mengoptimalkan konsumsi energi karena compiler akan langsung mengganti variabel ini dengan nilai aslinya saat kompilasi. Lalu ada UIN 8B, UIN 64C,
UIN 248E itu Solidity memungkinkan kita mengatur alokasi memori secara spesifik dalam kelipatan 8 bit. Dari 8 hingga 256 bit, ini sangat penting untuk menghemat biaya penyimpanan data di blockchain. Lalu di sini ada INX sama dengan INB. Di sini itu dia melakukan typecasting dari satu tipe data ke tipe data lain. Dalam hal ini mengubah tipe data variabel B menjadi int. Lalu bool B sama dengan true. Tipe data boolean hanya bisa menampung dua nilai true dan false. True atau false ini digunakan untuk logika kondisi percabangan. Lalu ada address public owner. Ini tipe data khusus blockchain yang menyimpan alamat dompet digital atau alamat smart contract lain berukuran 20 byte. Kata kunci public otomatis membuat fungsi getter agar selama ini bisa dilihat oleh siapa saja di luar jaringan. Lalu ada byte A, byte 2B, byte 32C. Ini menyimpan data mentah dalam bentuk byte array biner tetap. Jadi byte ini setara dengan byte 1, ukurannya bisa ditentukan dari byte 1 hingga maksimal byte 32. Tipe data ini jauh lebih hemat gas dibandingkan menggunakan string jika ukuran datanya sudah pasti. Dan yang terakhir adalah string n sama dengan hello. Jadi dia ini tipe data array karakter dinamis berformat UTF-8 untuk menyimpan teks atau data. Penulisan nilainya wajib diapit oleh tanda petik 2. Selanjutnya itu kita masuk di array. Jadi kita dapat melihat di sini ada berbagai kode program untuk konsep dasar alokasi memori untuk array statis dan dinamis di dalam suatu fungsi. Jadi di sini itu ada string 5. Nah, ini mendeklarasikan array statis bernama name yang menampung tipe data string. Ukurannya dikunci tetapi tepat 5 elemen. Variabel ini secara default berada di lokasi penyimpanan storage. Lalu selanjutnya adalah UIN dynamic array. Ini mendeklarasikan array dinamis bertipe integer positif karena kurung sikunya kosong, maka ukurannya fleksibel dan bisa bertambah. Lalu ada ini unit memory, new UIN. Itu cara membuat array dinamis di lokasi memori. Sementara di Solidity, jika membuat array dinamis di dalam memori, kita wajib menggunakan kata kunci new. Dan, dan langsung menentukan ukuran awalnya di dalam kurung. Nah, contohnya di sini tuh kita ditulisnya itu 7. Diatur berukuran 7 elemen. Lalu selanjutnya adalah bytes memory B sama dengan new bytes len. Fungsi mengalokasikan array variabel bytes di dalam memori sementara dengan panjang yang fleksibel, tergantung pada nilai parameter len yang dilemparkan saat fungsi f dipanggil. Lalu yang terakhir, A6 sama dengan 8. Ini mengisi data ke dalam array. Di sini kita memasukkan angka 8 ke dalam indeks ke-6 dari array A. Lalu ada contoh program, contoh kode dari array ini. Sini kita dapat mencobanya di array. Nah,
Nah, jadi karena tadi kodenya itu error, maka saya akan mengulangi kode untuk array ini. Nah, di sini kita akan coba compile. Nah, jika tanda hijau muncul di Solidity Compiler, maka dia itu berhasil dikompil. Yang mana kode ini merupakan demonstrasi cara memasukkan data ke dalam 3 jenis array yang berbeda. Pertama itu ada my array push 123, ini menambahkan angka 123 ke urutan paling akhir pada array angka yang ukurannya bisa bertambah terus. Lalu ada examples push math menambahkan teks math ke urutan paling akhir pada array teks yang ukurannya bisa bertambah terus. Dan yang terakhir names 0 math mengisi kontak index 0 pada array teks yang ukurannya sudah dipatok pas 5 slot. Nah, kita kembali ke materi, itu terkait dengan enums. Nah, jadi enums ini tuh kita dapat melihat kontrak bernama purchase, ini ada codingannya, itu sistem pembelian. Kita membuat sebuah tipe data status bernama state yang memiliki ketiga kondisi konstan, yaitu create, baru dibuat, locked, sedang dikunci, dan inactive, sudah tidak aktif. Daripada kita menggunakan angka biasa seperti 0, 1, 2, atau string text locked untuk menandai status transaksi yang rawan salah ketik, kita cukup memanggil variabel berjenis state. Untuk kode programnya kita akan mencobanya di Remix. Nah, ini kita akan membuat file baru, itu wow, error.
Nah, di sini kita lihat kodenya itu sudah berhasil dikompil dari file sebelumnya. Jadi ini tuh fungsi ini tuh berfungsi ketika smart contract ini dideploy, maka ini kodenya itu berhasil untuk announce. Kita kembali di materi. Nah, selanjutnya itu kita masuk di struct. Jadi, struct itu merupakan fitur untuk membuat tipe data custom kelompok di Silodity. Gunanya itu untuk mengumpulkan beberapa variabel dengan tipe data berbeda ke dalam satu wadah tunggal agar pengorganisasian data menjadi lebih rapi. Nah, di sini di kode ini tuh di dalam voting contract dibuat sebuah struct bernama voter. Di dalamnya dikelompokkan semua informasi terkait seorang pemilih, mulai dari bobot suaranya, status apakah dia sudah memilih bol, alamat delegasinya address, hingga data-data lainnya. Selanjutnya itu ada mapping. Mapping bertindak seperti kamus atau hash table. Konsepnya itu memasangkan sebuah kunci unik dengan value type. Struktur ini paling sering digunakan di dunia blockchain untuk menyimpan data kepemilikan aset atau saldo. Di sini kodenya itu maksudnya adalah di sini ada mapping example. Mapping address unit public branch itu artinya kita membuat kamus bernama balance. Nah, kamus ini akan menggunakan alamat address seseorang sebagai kuncinya untuk melihat jumlah saldo atau unit miliknya. Jadi di sini ada update untuk memperbarui data kode. Lalu balance msg.sender new balance itu mengartikan isi saldo milik orang yang sedang memanggil fungsi ini miss sender dengan angka new balance baru. Nah, jadi sementara untuk kode mapping user yaitu untuk mensimulasikan interaksi luar. Fungsi F membuat instansi kontrak baru, memanggil fungsi update 100 hingga saldo kontrak pembuka diset menjadi 100. Lalu membaca isi mapping tersebut kembali menggunakan mbalance untuk mengembalikan racun angka 100. Di sini ada kita dapat melihat kedua kata kunci penjelasan inti perbedaan pure dan juga field. Jadi kedua kunci ini digunakan untuk menandai fungsi yang tidak mengubah data di blockchain, tidak memakan biaya gas saat dipanggil dari luar oleh user, namun keduanya memiliki batasan hak akses yang berbeda terhadap data kontrak. Nah, yang pertama itu ada fungsi pure. Dia itu sama sekali tidak boleh membaca dan tidak boleh mengubah kata yang ada di dalam blockchain. Fungsi ini hanya mengendalikan data yang merusak fungsi ini hanya mengandalkan data yang masuk melalui parameternya saja, variabel A dan B. Perhitungannya itu bersifat mandiri dan terisolasi. Nah, di sini kita lihat
fungsi mengembalikan hasil A kali B tambah 42. Semua variabel berasal dari parameter input, tidak ada data luar yang dibaca. Lalu fungsi view, dia itu boleh membaca data dari blockchain, tetapi tetap tidak boleh mengubahnya. Di sini kita lihat kodenya, kita lihat ada kata plus now di akhir perhitungan. Yang ini. Nah, kata kunci now ini merupakan variabel global bawaan Ethereum untuk membaca timestamp blok saat ini. Karena fungsi ini perlu melihat atau membaca data luar dari lingkungan blockchain, ia wajib menggunakan modifier view. Nah, lalu untuk codingan, untuk yang ini tuh function calls and return types. Jadi, kontrak ini akan dirancang untuk membuat sebuah mekanisme kontrol akses sederhana di mana hanya pembuat kontrak yang diizinkan untuk menghancurkan kontrak tersebut atau kill kontrak. Nah, di sini kita lihat RAM itu deployment. Dompet dengan alamat kita akan langsung beralih ke contohnya. Nah, di sini tuh kita lihat mana ya? Nah, ini dimulai dari fungsi constructor function modifiers otomatis berjalan variabel kita akan selanjutnya kita masuk di inheritance. Nah, sama seperti bahasa pemrograman berbasis objek lainnya, inheritance digunakan di Solidity memungkinkan sebuah kontrak baru atau child kontrak untuk mewarisi seluruh fungsi dan variabel dari kontrak dasar, parent kontrak. Nah, dia itu untuk penerapan pada kodenya itu di sini kontrak B menggunakan kata kunci is. Jadi kontrak B is A untuk mendefinisikan bahwa ia adalah turunan dari kontrak A. Nah, karena hubungan pewarisan tersebut, kontrak B secara otomatis bisa langsung mengakses, menggunakan, atau menjumlahkan variabel A yang dideklarasikan di dalam kontrak A tanpa harus mendefinisikannya ulang. Ini adalah contoh kode untuk inheritance. Nah, di mana kontrak fund atau base kontrak induknya itu kontrak ini bertindak sebagai fondasi paling atas, memiliki sebuah variabel state person berjenis address dan fungsi f-inherit untuk mengisi alamat tersebut dengan alamat pengirim transaksi, yaitu standar. Nah, kemudian ada kontrak solidity atau yang berupa single inheritance dideklarasikan dengan kontrak solidity is fund, berarti kontrak solidity mewarisi seluruh isi dari kontrak fund. Nah, di dalam fungsi kill, kontrak ini bisa langsung memanggil variabel person milik kontrak fund. Meskipun variabel tersebut tidak dideklarasikan ulang dalam kontrak solidity, fungsi self-destruct person digunakan untuk menghapus kontrak dan mengirim sisa dana ke alamat person. Nah, lalu kemudian kontrak smart contract merupakan multi
multiple inheritance. Jadi di sini dideklarasikan dengan kontrak Smart is Fun Solidity. Di sini Solidity mendukung multiple inheritance, yang berarti satu kontrak bisa mewarisi sifat dari banyak kontrak sekaligus. Kontrak ini memiliki variabel person name. Nah ini ada variabel person name itu dan variabel person name sendiri dan sebuah konstruktor fungsi yaitu smart contract string name untuk menginisialisasi nama saat kontrak pertama kali dijalankan. Karena mewarisi fun dan solidity, kontrak smart contract secara otomatis memiliki akses ke variabel person, fungsi f inheritance 1, dan serta fungsi kill. Nah, selanjutnya adalah abstract contract. Di dalam abstract contract, fungsi foo dideklarasikan tanpa memiliki isi. Fungsi ballot. Ya, fungsi ballot ini dideklarasikan tanpa mewarisi isi atau tubuh fungsi, diakhiri langsung dengan titik koma. Kemudian ketika new contract, gimana sih ini? Oh, tidak. Nah, ini. Ada fungsi foo, terus dia itu tidak ada isinya sama sekali. Dia hanya mendefinisikan nama fungsi, parameter masukan, dan tipe kembaliannya saja. Ketika new contract mewarisi abstract contract, di sini. Abstract contract is abstract contract. Kontrak baru ini wajib menuliskan implementasi atau logika lengkap dari fungsi foo tersebut. Di dalam new contract, fungsi foo akhirnya diberi isi, yaitu mengalihkan nilai masukan i dengan 3, lalu masukkannya ke variabel output j sama dengan 3 kali 1. Selanjutnya itu kita masuk di event. Nah, pada event ini pertama itu konsep event atau peristiwa dalam smart contract solidity. Jadi event ini merujuk pada suatu perubahan atau kondisi tertentu di dalam kontrak yang memancarkan sebuah sinyal atau notifikasi. Jadi dia digunakan sebagai alat komunikasi atau jembatan informasi. Ketika suatu event dipicu, ia akan memberikan notifikasi ke pihak lain. Nah, berkat notifikasi tersebut, pihak atau sistem yang memantau kontrak pintar ini dapat langsung bereaksi dan mengeksekusi fungsi-fungsi lanjutan yang diperlukan. Lalu kegunaan utama event dalam pengembangan aplikasi terdesentralisasi yaitu mendukung aplikasi asinkron. Jadi dia dapat membantu pengembang membangun aplikasi yang bersifat asinkron dengan proses di dalam blockchain membutuhkan waktu untuk divalidasi daripada membuat aplikasi yang terbuka pengguna membeku atau terus-menerus meminta data untuk mengetahui apakah suatu transaksi sudah selesai. Pengembang bisa memanfaatkan events. Nah, jadi hasilnya kontrak pintar akan memancarkan sebuah event begitu tugasnya selesai. Aplikasi front-end yang sudah listening event tersebut akan langsung merespon secara asinkron untuk memperbarui tampilan pengguna secara real time. Nah, event dengan fitur inheritance dalam Solidity, jadi sama seperti fungsi dan variabel state, event yang dideklarasi di dalam kontrak induk ikut diturunkan ke child contract. Kontrak anak memiliki hak penuh untuk memanggil event milik induknya tersebut di dalam fungsi-fungsinya sendiri tanpa harus mendeklarasikan ulang event tersebut. Lalu, sifat event yang sangat mirip dengan function dalam Solidity. Jadi event bekerja persis seperti fungsi dalam hal deklarasi, mereka memiliki nama dan bisa menerima berbagai parameter data di dalamnya. Nah, maksud dari don't have anybody to define yang merupakan penyederhanaan dari
Maksudnya adalah event tidak memiliki isi logis atau tubuh fungsi seperti fungsi biasa. Jika fungsi berisi barisan kode instruksi untuk mengubah data blockchain, event hanya dideklarasi parameternya saja untuk kemudian dipanggil guna mencatat riwayat log transaksi. Nah, lalu di sini adalah cara kerja teknis pendeklarasian dan pemanggilan event menggunakan fitur EVM logging. Nah, yang pertama itu adalah memanfaatkan EVM logging. Event memanfaatkan fasilitas penyimpanan khusus pada Ethereum Virtual Machine yang bernama logs. Nah, ketika event dipicu, data di dalamnya akan ditulis log blockchain. Log ini jauh lebih murah biaya gasnya dibandingkan menyimpan data di variabel state biasa dan dirancang khusus agar bisa dipantau oleh aplikasi luar. Untuk membuat event, gunakan kata kunci event diikuti nama parameternya. Di sini adalah contohnya event send. Address from address to win amount. Membuat struktur pencatatan untuk melacak siapa pengirimnya, siapa penerimanya, dan berapa jumlah koin yang dikirim. Di dalam fungsi send ini, event tersebut dipanggil seperti fungsi biasa. Jadi ada send, mid, gender, receiver, amount. Begitu baris ini dieksekusi, transaksi akan memancarkan data tersebut ke jaringan. Aplikasi front-end di apps yang sedang listen bisa langsung menangkap callback data ini untuk memperbarui tampilan di perambanan pengguna secara real time. Tapi pada solusi modern, pemanggilan event wajib menggunakan kata kunci emit. Misalnya emit send. Ini ada contoh kodenya, kita bisa coba di Demix IDE. Selanjutnya adalah writing contracts new using new operator. Jadi di sini itu akan mendemonstrasikan 3 cara berbeda bagi sebuah contract new untuk meluncurkan kontrak sampel new dari sampel kode. Kode ini yang pertama itu deployment saat inisialisasi state variable. Kontrak sampel new akan otomatis dideploy ke blockchain tepat ketika kontrak new pertama kali disebarkan. Nilai 4 langsung dikirim untuk mengisi konstruktor. Lalu yang kemudian deployment dinamis dalam fungsi. Di sini ada sampel new D sama dengan new sampel ARG. Kontrak baru tidak dibuat dari awal, melainkan hanya jika fungsi created sample dipanggil oleh pengguna. Nilai argumennya bersifat dinamis tergantung input dari pengguna. Kemudian deployment sekaligus mengirim dana Ether. Di sini ada sampel new di 2. Yang ini di paling terakhir itu karena kontraktor pada kontrak tujuan memiliki modifier payable, kontrak induk bisa membuat kontrak baru sekaligus mentransfer sejumlah Ether ke alamat kontrak baru tersebut saat diluncurkan menggunakan sintaksis value. Nah, lalu penjelasan mengenai global unit yang disediakan secara bawaan oleh bahasa pemrograman Solidity. Yang pertama itu ada Ether unit atau satuan koin Ether, digunakan untuk menyatakan nominal mata uang kripto Ethereum secara presisi dari denominasi terkecil hingga terbesar, tanpa perlu menulis banyak angka secara manual. Lalu ada time unit, yaitu untuk melakukan kalkulasi durasi atau deadline suatu fungsi, misalnya pada sistem voting, penguncian token, atau vesting, atau lelang. Lalu mengenai Ether unit suffix dalam Solidity yang digunakan untuk mengonversi nilai antar denominasi koin Ether. Jadi dalam menulis angka literal di Solidity kita bisa langsung menambahkan suffix seperti way, Sabo, Vinay, atau Ether di belakang angka tersebut. Compiler akan otomatis mengonversinya ke satuan dasar terkecil yaitu way. Nah, selanjutnya adalah daftar global variables bawaan di Solidity yang selalu tersedia di dalam kode tanpa perlu dideklarasikan terlebih dahulu, yang mana variabel ini digunakan untuk mengambil informasi penting seputar blok blockchain, pesan transaksi, dan detail transaksi. Nah, yang pertama itu ada seputar informasi seputar blok. Jadi di sini ada block.blockhash, unit block number itu mengembalikan nilai hash dari nomor blok tertentu dan hanya berlaku untuk 256 blok terakhir. Kemudian blok Coinbase
alamat dompet milik miner atau validator yang memproses blok ini. Lalu ada blok difficulty, tingkat kesulitan komputasi dari blok saat ini. Lalu blok gas limit, batas maksimal konsumsi gas yang diizinkan dalam satu blok. Lalu ada blok number, nomor urutan blok saat ini, dan blok timestamp, waktu pembuatan blok dalam satuan detik. Kemudian informasi seputar pesan panggilan MSG. Di sini ada msg.data, seluruh data muatan dalam bentuk biner, lalu MSG sender, alamat akun yang memanggil fungsi lain secara langsung. Lalu ada MSG seek, 4 byte pertama dari MSG data yang mengidentifikasi tanda tangan fungsi. Lalu MSG value, jumlah koin dalam satuan W yang dikirimkan bersamaan dengan pemanggilan fungsi tersebut. Lalu informasi seputar transaksi dasar, TX, dan waktu. Now, di sini ada now, nama alias untuk blok timestamp, lalu TX gas price, harga gas yang disepakati untuk transaksi tersebut, dan yang terakhir adalah TX origin, alamat dompet asli yang pertama kali menginisiasi transaksi. Nah, selanjutnya kita masuk pada ERC20 token. Nah, jadi ERC atau Ethereum Request for Comments merupakan dokumen teknis yang berisi standar atau usulan aturan formal yang disepakati oleh komunitas pengembang untuk meningkatkan fungsionalitas jaringan Ethereum. Angka 20 merupakan nomor identifikasi unik yang diberikan khusus untuk proposal standar token ini, guna membedakannya dengan standar token Ethereum lainnya seperti ERC721 untuk NFT atau ERC1155. Secara garis besar, ERC adalah standar teknis yang digunakan untuk membuat token yang bersifat fungible atau dapat saling ditukarkan dengan nilai yang sama pada blockchain Ethereum agar setiap token memiliki aturan dasar fungsional yang seragam. Nah, sini ada kode terkait standar ERC20 versi lama yang masih menggunakan SafeMath. Nah, di sini kita dapat lihat karakteristik dasar token ERC20 yang membuatnya bisa disimpan, dibagikan, ditransfer antar dompet kripto atau ditukarkan dengan token lain. Yang pertama itu ada mapping. Di sini ada buku besar balance, buku besar digital yang memetakan setiap alamat dompet ke jumlah saldo token yang mereka miliki. Allow it. Nah, dia ini pemetaan berlapis untuk memberikan izin kepada pihak ketiga seperti bursa terdesentralisasi agar dapat mengelola sejumlah token tertentu atas nama pemilik dompet. Lalu ada fungsi pengecekan saldo yaitu balance of. Fungsi ini digunakan untuk melihat berapa banyak jumlah token yang dimiliki oleh suatu alamat dompet tertentu. Token owner dengan cara membaca data langsung dari variabel balance. Lalu ada fungsi pengiriman yaitu transfer, memungkinkan pengguna mengirim token langsung ke dompet lain sebanyak jumlah tertentu tokens. Nah, logikanya saldo pengirim MSG sender dikurangi, saldo penerima ditambah, lalu sistem memicu event transfer untuk mencatat riwayat. Lalu selanjutnya itu kotak yang ini itu menjelaskan mekanisme izin pihak ketiga yang menjadi kekuatan utama standar ERC20. Nah, pertama itu ada fungsi approve. Nah, itu memiliki tujuannya adalah pemilik token memberikan hak kepada alamat lain, spender, misalnya kontrak pintar bursa terdesentralisasi atau DEX untuk menarik token dari dompetnya dalam batasan jumlah tertentu, tokens. Data izin ini dicatat ke dalam variabel pemetaan berlapis allowed. Lalu fungsi transfer form. Tujuannya untuk memungkinkan si pihak ketiga atau spender yang kini bertindak sebagai MSG sender untuk memindahkan token
dompet pemilik asli from ke tempat tujuan. Tuh. Logikanya, saat fungsi ini dieksekusi, sistem akan memotong saldo pemilik asli atau balance from sekaligus memotong jatah limit izin yang tersisa bagi si pengelola, allowed from MSG sender. Ini. Jika jatahnya tidak cukup untuk atau tidak diizinkan, transaksi otomatis akan gagal. Mengenai komponen pembentuk antarmuka standar RC20. Nah, yang pertama itu jadi aturan opsional gini. Jadi komunitas Ethereum menetapkan aturan bahwa untuk membuat token RC20 yang valid, sebuah kontrak kontrak smart contract itu harus memiliki kombinasi fungsi yang bersifat opsional dan wajib. Nah, rincian pembagian komponennya itu untuk aturan opsional ada 3 komponen. Komponen ini tidak mempengaruhi fungsi transfer koin, melainkan hanya digunakan untuk kebutuhan visual antarmuka pengguna seperti tampilan di dompet MetaMask atau Etherscan. Nah, nama lengkap token itu ada Ethereum, Tether, USD. Singkatan atau stiker token yaitu ETH dan USDT. Penentu di seberapa kecil token tersebut bisa dibagi. Standar umumnya adalah 18 yang berarti unit terkecil memiliki 18 angka di belakang koma. Aturan wajib itu adalah total supply, menampilkan jumlah total pasokan token yang beredar di seluruh dunia. Balance of, memeriksa jumlah saldo token yang dimiliki oleh alamat dompet tertentu. Lalu transfer, mengirimkan sejumlah token langsung dari dompet pemilik ke dompet penerima. Transfer from, memungkinkan pihak ketiga seperti smart contract lain menarik token dari dompet pemilik setelah diberi izin. Lalu approve, memberikan izin atau limit kepada dompet untuk mengelola token milik kita. Lalu yang terakhir ada allowance, memeriksa sisa jumlah limit token yang masih boleh ditarik oleh pihak ketiga yang telah diberi izin tersebut. Lalu ada kode yang mendefinisikan standar kerangka kerja baku setiap fungsi diakhiri dengan titik koma tanpa isi fungsi. Jadi di sini ada fungsi-fungsi utama yaitu total supply, balance of, transfer from, nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan komponen event adalah event transfer. Nah, peristiwa lock yang wajib dipancarkan ke blockchain setiap kali terjadi perpindahan koin, baik lewat fungsi transfer maupun transfer from. Kata kunci indexed disematkan pada parameter alamat agar aplikasi luar front-end bisa melakukan pencarian riwayat transfer berdasarkan alamat pengirim atau penerima dengan cepat. Lalu event approval, peristiwa lock yang wajib dipancarkan setiap kali pemilik koin memperbarui limit izin belanja bagi pihak ketiga menggunakan fungsi approve. Kemudian submateri yang terakhir adalah Solidity Smart Contract Design Patterns. Nah, ini adalah catatan penting dalam merancang smart contract atau important smart contract design notes. Ketika mengembangkan kontrak minta di blockchain, pengembang harus memperhatikan keterbatasan lingkungan blockchain yang berbeda dari pemrograman web biasa. Nah, pertama itu ada obfuscation atau pengaburan data. Jadi semua variabel di blockchain pada dasarnya dapat dilihat oleh publik. Meskipun kita menggunakan modifier private, kata private hanya mencegah kontrak lain membaca data tersebut, tetapi datanya tetap terekam jelas di dalam state blockchain. Nah, data sensitif yang harus dirahasiakan wajib disamarkan atau obfuscate atau dienkripsi terlebih dahulu sebelum diunggah ke blockchain. Lalu yang kedua adalah storage optimization, menulis
optimasi penyimpanan. Jadi kondisinya itu menulis dan menyimpan data langsung ke dalam media penyimpanan blockchain memakan biaya yang sangat mahal karena data tersebut akan disimpan secara permanen oleh seluruh node jaringan selamanya. Nah, kontrak pintar harus dirancang dengan sangat hati-hati untuk minimalkan penggunaan variabel set. Jangan gunakan blockchain sebagai tempat penyimpanan data besar seperti gambar atau teks panjang. Lalu yang ketiga ada cron job, penjadwalan otomatis. Kontrak pintar bersifat pasif. Kontrak tidak bisa berjalan sendiri secara otomatis berdasarkan waktu tertentu. Misalnya mengeksekusi sesuatu setiap jam 12 malam karena blockchain tidak memiliki timer atau cron job bawaan. Nah, fungsi harus dipicu secara manual melalui transaksi luar oleh pengguna atau menggunakan layanan eksternal seperti chain link keepers atau automation untuk memicu fungsi tersebut secara berkala. Dan yang terakhir adalah cost of. Aduh. Nah, hampir setiap instruksi kode, operasi logika, dan transaksi dalam kontrak pintar membutuhkan biaya komputasi yang dibayar menggunakan gas. Selalu tulis, maka ketika kita gunakan ini, kita harus selalu tulis kode yang efisien dan hemat atau cost efektif, hindari looping yang terlalu panjang karena dapat menghabiskan kuota gas transaksi dan menyebabkan kegagalan eksekusi atau out of gas. Lalu pengenalan terhadap kontrak design patterns. Ada pola desain kontrak pintar, yaitu desain patterns adalah pola atau arsitektur pemrograman standar yang sudah teruji dan terbukti berhasil digunakan berulang kali oleh komunitas pengembang. Pola desain ini berfungsi sebagai solusi utama untuk mengatasi berbagai tantangan, keterbatasan, dan risiko keamanan saat merancang kontrak pintar di Ethereum. Nah, contoh pola desain populer yang biasa digunakan untuk menjawab tantangan tersebut adalah check effect interaction, factory pattern, dan proxy patterns. Lalu terkait 5 jenis desain patterns yang paling umum digunakan dalam pengembangan smart contract di Ethereum. Yang pertama itu adalah contract self-destruction atau penghancuran diri kontrak. Pola tujuannya adalah untuk menghapus kontrak pintar secara permanen dari blockchain menggunakan perintah self-destruct. Kegunaannya untuk mengamankan atau menutup kontrak yang sudah tidak digunakan sekaligus mengirimkan sisa saldo Ether di dalamnya kembali ke alamat pemilik. Lalu yang kedua, factory contract, pola yang bertindak sebagai pabrik untuk memproduksi, mengelola, dan deploy kontrak-kontrak pintar anak secara otomatis dari dalam kode. Kegunaannya sangat berguna jika aplikasi kita membutuhkan pembuatan kontrak baru secara berulang untuk setiap pengguna baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah name registry, pola yang bertindak seperti DNS untuk blockchain. Pola ini memetakan sebuah string ke sebuah alamat smart contract. Kegunaannya adalah membantu sistem di app agar tetap fleksibel jika sebuah kontrak diperbarui ke alamat baru. Pengembang tinggal mengubah tujuan alamat di name registry tanpa harus mengubah kode di kontrak-kontrak lainnya. Lalu ada mapping iterator atau iterasi pemetaan, yaitu mengatasi keterbatasan tipe data mapping bawaan solidity yang tidak bisa dihitung length atau looping. Kegunaannya adalah menggabungkan tipe data mapping dengan struktur array tambahan sehingga pengembang bisa melacak kunci data apa saja yang tersimpan dan melakukan perulangan isi data dengan aman. Dan yang terakhir adalah withdrawal pattern, pola penarikan dana. Tujuannya memisahkan logika pengiriman dana ke pengguna. Alih-alih kontrak pintar yang langsung push Ether ke banyak dompet, kontrak dirancang agar pengguna yang datang untuk pull hak dana mereka sendiri. Kegunaannya untuk menghindari kegagalan massal, denial of service, dan melindungi kontrak dari serangan cyber tipe reentrancy attack. Lalu terkait mendemonstrasikan implementasi nyata dari pola desain factory contract menggunakan analogi car stop dan car asset. Nah, di sini ada peran kontrak utama yaitu
Ternyata saya akan mengulang penjelasan terkait smart contract design patterns untuk lebih jelas mengenai yang pertama tadi kita bahas terkait kontrak self-destruction contract. Jadi pola ini adalah untuk menghentikan masa aktif kontrak pintar secara total. Kata terminating di sini berarti menghapus kode program kontrak tersebut secara permanen dari penyimpanan state jaringan blockchain, sehingga kontrak tersebut tidak lagi bisa digunakan atau menerima transaksi di masa mendatang. Nah, kita lihat di sini ada self-destruction contract. Kontrak ini memiliki fungsi destroy contract yang bertugas untuk menghentikan dan menghapus keberadaan kontrak pintar secara permanen dari state Ethereum. Begitu fungsi dieksekusi kode kontrak dan data penyimpanan di alamat tersebut tidak lagi dapat diakses atau berinteraksi dengan transaksi baru. Lalu ada pengamanan ketat via modifier, yaitu owner restricted. Menghancurkan kontrak adalah tindakan yang sangat fatal. Oleh karena itu, fungsi destroy contract fungsi destroy contract ini dilindungi oleh pengubah akses yaitu owner restricted. Nah, berkat perintah dari require require owner sambungan MSG sender hanya pemilik yang memiliki otoritas untuk memicu proses penghancuran ini. Jika dompet lain mencoba menggigilnya, transaksi otomatis dibatalkan. Lalu ada pengosongan saldo dan kata kunci lama, yaitu perintah suicide owner. Atau pada versi setelahnya diganti menjadi self-destruct owner. Nah, dia ini akan menghapus kode kontrak dari node blockchain, mentransfer seluruh sisa dana Ether yang tersisa di dalam saldo kontrak pintar tersebut langsung ke alamat target yang dimasukkan ke dalam kurung. Lalu setelah factory contract. Di sini ada yang pertama itu kontrak. Ada pembuatan otomatis deploy child contract. Kontrak pabrik dalam contoh kode ini adalah car shop, bertindak sebagai mesin utama yang bertugas untuk menyusun kode dan meluncurkan kontrak pintar baru yang skalanya lebih kecil yang disebut sebagai kontrak anak atau produk, yaitu kontrak car asset. Nah, begitu kontrak tersebut berhasil diluncurkan ke blockchain, kontrak pabrik akan otomatis mencatat dan menyimpan alamat unik dan dari setiap kontrak anak tersebut ke dalam memori penyimpanannya. Alamat-alamat ini bisa dipanggil, dilacak, atau dieksekusi kembali kapanpun dibutuhkan oleh aplikasi luar. Lalu selanjutnya ada name registry. Ini dia bertindak seperti sistem DNS. Jadi, jika kontrak utama kita membutuhkan data dari kontrak A, kontrak B, dan kontrak C, maka kontrak utama harus menyimpan hard kode alamat dari ketiga kontrak tersebut secara manual. Masalahnya adalah sifat dasar smart kontrak di blockchain tidak bisa diubah jika kontrak B diperbarui atau diganti dengan alamat baru. Kontrak utama kita akan rusak karena masih merujuk ke alamat lama. Nah, dengan name registry ini, kontrak utama hanya perlu menyimpan satu alamat, yaitu alamat kontrak name registry. Kontrak name registry ini berisi pemetaan sederhana antara nama teks dengan alamat aslinya. Ketika kontrak utama ingin memanggil fungsi di kontrak B, ia akan bertanya ke nama registry, berapa alamat untuk nama kontrak B sekarang? Name registry akan memberikan alamat terbarunya.
Lalu yang keempat adalah mapping iterator. Jadi secara bawaan solidity, tipe data mapping tidak bisa diulang dan tidak memiliki informasi panjang data. Nah, ketika tidak bisa meminta IVM untuk menampilkan semua data yang ada di dalam mapping ini, namun kita bisa mengakali keterbatasan tersebut dengan membangun struktur data khusus yang menggabungkan mapping dengan array. Nah, cara kerjanya adalah kontrak ini menggabungkan dua struktur data yaitu mapping string dan juga string case. Nah, kalau mapping string untuk mencari pencarian data super cepat berdasarkan nama kunci, sementara string case sebuah array yang bertugas khusus untuk mencatat dan menyimpan setiap nama kunci yang pernah dimasukkan. Lalu logika memasukkan data fungsi put. Nah, di sini saat baru dimasukkan, fungsi akan memeriksa apakah kunci tersebut sudah ada atau belum dengan elemen k tanda seru sama dengan address. Jika kuncinya benar-benar baru, nama kunci tersebut akan disimpan ke dalam array case melalui perintah key push k. Setelah itu nilai alamat aslinya dipetakan ke dalam elements. Nah, untuk iterasinya, karena semua nama kunci terdaftar rapi di dalam array case, aplikasi luar atau kontrak lain sekarang bisa melakukan looping. Jadi, yang pertama itu menggunakan fungsi getCount yang mengambil nilai dari case length. Menggunakan fungsi getElement at index win index, sistem akan melihat nama kunci pada indeks array tersebut. Lalu menggunakan teks kunci itu untuk mengambil alamat aslinya dari dalam elemen. Lalu yang kelima adalah withdrawal pattern. Jadi pola desain ini bertujuan untuk mencatat saldo pengguna secara internal di dalam memori kontrak pintar saja. Alih-alih kontrak yang otomatis mentransfer uang ke pengguna secara massal, pola ini memaksa setiap pengguna untuk datang dan menarik dana mereka sendiri secara mandiri. Nah, kita lihat ada metode pengiriman aman, yaitu pull versus push. Jadi, ketika kita gunakan push, kontrak memiliki fungsi loop yang otomatis mengirimkan ether ke 100 alamat pengguna sekaligus. Jika ada satu saja alamat dompet penerima yang kodenya error atau menolak kiriman ether, seluruh transaksi 100 orang tersebut akan revert. Aplikasi menjadi macet. Lalu ada pull pada fungsi buy, kontrak hanya mencatat nominal uang di dalam buku besar internal. Tidak ada pengiriman ether otomatis di sana, uang aman disimpan dalam kontrak. Lalu logika pencegahan retry. Jadi kita lihat di withdraw, sistem akan mengambil data hak dana pengguna dengan unit amount sama dengan buyers MSG sender dan memastikan nilainya di atas 0. Lalu saldo pengguna di buku catatan internal langsung dikosongkan ke angka 0 menggunakan buyers MSG sender sama dengan 0. Baru di baris paling akhir dana dikirimkan MSG sender amount. Karena sistem saldo dikosongkan sebelum uang benar-benar dikirim, pelaku peretasan tidak bisa melakukan trik penarikan berulang kali secara instan sebelum fungsi selesai dijalankan. Jika mereka mencoba masuk kembali, saldo mereka di sistem sudah terbaca 0. Nah, untuk lesson 5 saya rasa cukup penjelasannya. Selanjutnya itu kita akan melakukan praktek instalasi Linux Ubuntu di VirtualBox dan juga mengaitkan Ethereum di Linux. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Nah, sebelumnya itu kita sudah download iOS yaitu Ubuntu di Google Chrome. Nah, pertama kita akan menamai file kita virtual machine name itu dengan Ubuntu. Nah, lalu kita pilih
iOS-nya, ISO-nya. Ubuntu. Nah, ini. Lalu untuk OS edition-nya habis itu kita ini Linux, OS-nya Linux, distribution-nya Ubuntu, lalu 64 bit. Kita setup ini 2 MB number, lalu kita base memorinya kita taruh di 2 GB. Lalu untuk number CPU-nya itu kita taruh di ya yang kurang. Wait. Loh. Lalu Nah, kita akan mulai, kita sudah pasang Ubuntu-nya, lalu kita mulai untuk try or install Ubuntu.
Aduh, kok nggak bisa? Aduh. Kita akan ulang kembali untuk menjalankannya. Sini kita telah mengganti di displaynya. Jadi sebelumnya itu di displaynya itu kita ganti menjadi fbox sfag. Oh, nah setelah Linux Ubuntu ini terinstall, kemudian kita mau mengaitkannya dengan Ethereum. Jadi kita itu coba melalui terminal. Bingung mana? Terminal. Duh, berat banget. Pertama itu kita sudo add update add upgrade aduh upgrade. Kita tunggu sampai dia 100%.